Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Kukerta Balek Kampung Desa Bene Kecil Universitas Riau tahun 2020. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Hayati Nupus dari jurusan Biologi. Dan saya Putri Elsa Rafnesia dari Pendidikan Sejarah. Kami akan memberikan sedikit informasi mengenai 3 hal yang perlu diperhatikan di era new normal. Yuk kita simak. Daerah bersiap untuk babak baru hidup dalam era new normal. Memang harus berkompromi dengan COVID. Sejak pandemi COVID-19 ini muncul, hampir semua orang mengalami kendala untuk menjalani kehidupan normal akibat adanya pembatasan yang perlu dilakukan untuk mencegah penularan virus corona ini yang kita kenal dengan social distancing atau menjaga jarak. Namun dengan usainya pembatasan tersebut, pemerintah menganjurkan kita untuk menjalani kehidupan seperti biasanya yang kita kenal dengan kehidupan new normal. Apa sih itu new normal? New normal merupakan perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya, namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Himbauan dari pemerintah ini menganjurkan agar kita bisa hidup berdampingan dengan virus yang telah menelan ratusan ribu jiwa di seluruh dunia. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan mengenai 3 hal penting yang harus diperhatikan di kehidupan new normal ini. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan mental, yang kedua menjaga pola hidup sehat, dan yang ketiga menerapkan protokol kesehatan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Hayati Nupus. 3 hal yang perlu diperhatikan di masa new normal. Yang pertama mengenai kesehatan mental. Hal ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa akibat dari penurunan ekonomi atau penghasilan akibat adanya virus COVID-19 ini, tapi juga terjadi pada anak-anak usia dini akibat dari adanya pembatasan sosial, kurang berkomunikasi, tidak bertemu dengan teman-teman. Nah, untuk mencegah hal ini ada beberapa hal yang perlu kita terapkan untuk tetap menjaga kesehatan mental kita di rumah. Nah, yang pertama, melatih untuk pikiran kita tetap fokus pada saat sekarang. Hindari untuk memikirkan masa yang akan datang ataupun mengenang masa lalu. Hal ini dapat membuat kita tidak fokus pada saat yang sekarang. Kemudian yang kedua, kita dapat selalu berpikir positif apapun yang terjadi sekarang ini. Karena dengan berpikir positif, kita dapat meningkatkan emosi dan perasaan kita lebih realistis. Kemudian yang ketiga, mencoba hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan. Contohnya dengan menulis apa yang ada di pikiran dan perasaan kita. Karena hal itu dapat memberikan rasa lega tersendiri. Nah, kemudian yang keempat, lalu melakukan pendekatan spiritualisme. Contohnya selalu bersyukur, beribadah, tidak lupa berdoa, memohon perlindungan kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kelima, bijak dalam mengolah informasi, baik itu berita. Baiknya kita menetapkan berapa kali dalam 1 minggu kita untuk melihat berita, misalnya 1 kali dalam 2 hari. Kemudian sebelum memberikan informasi berita ini kepada orang lain, alangkah lebih baiknya kita memastikan bahwa berita itu benar dan kita dapatkan dari sumber dan informasi yang tepat. Kemudian yang keenam, tetap terhubung di media sosial. Maksudnya di sini tetap melakukan kegiatan sosial, misalkan dengan menelpon dengan keluarga yang jauh, saling support dan menanyakan kabar. Kemudian kita masuk ke pola hidup sehat. Kemudian di poin kedua ini mengenai pola hidup sehat, yang mana pertama kita harus istirahat yang cukup dalam 1 hari, minimal 7-8 jam per hari. Kemudian minum air putih 7 atau 10 gelas setiap hari agar kita tidak ada dehidrasi. Kemudian olahraga yang cukup setiap harinya, baik itu 1 kali dalam 1 minggu atau 2 kali dalam 1 minggu, tapi rutin. Nah, kemudian berjemur. Berjemur ini bisa kita lakukan pagi hari sekitar jam 9 atau sampai jam 10 pagi, baiknya sekitar 15 menit atau 10 menit. Kemudian memakan makanan yang sehat,
mencukupi karbohidrat dalam tubuh sekitar 50-60% yang kita butuhkan. Kemudian mencukupi kebutuhan protein, berarti kita harus memakan lauk pauk, bisa kita dapatkan dari daging, telur, atau daging sapi dan daging ayam. Nah, kemudian mengurangi konsumsi gula dan garam, karena dari beberapa bahan pangan yang kita gunakan dalam masakan sudah mengandung gula dan garam. Jadi alangkah lebih baiknya mengurangi sedikit konsumsi garam dan gula. Kemudian juga membatasi mengkonsumsi lemak, dapat kita lakukan dengan mengolah masakan dengan cara direbus ataupun dikukus. Kemudian alangkah baiknya makanan yang kita makan dibuat sendiri di rumah atau dimasak oleh kita sendiri. Hindari untuk membeli makanan yang di rumah. Apabila kita membeli makanan dari luar, alangkah baiknya kita pindahkan ke wadah yang baru di rumah untuk menghindari penyebaran dari virus COVID ini. Nah, itu beberapa tips untuk menjaga pola hidup sehat di masa new normal. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga mengenai menjaga protokol kesehatan. Masyarakat memiliki peranan penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru atau klaster pada tempat-tempat di mana terjadinya pergerakan orang, interaksi antara manusia, dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 ini atau risiko tertular dan menularkan harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hukum 0107 Menkes 382 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus di SES 2019 atau COVID-19. Sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan pemerintah, protokol kesehatan secara umum harus memuat yang pertama yaitu perlindungan kesehatan individu dan yang kedua perlindungan kesehatan masyarakat. Kita akan membahas yang pertama yaitu perlindungan kesehatan individu. Di dalam menjaga kesehatan individu, setiap individu itu kita diwajibkan agar yang pertama menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika menggunakan masker kain, sebaiknya digunakan 3 lapis. Yang kedua, membersihkan tangan secara teratur dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih atau yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus. Selanjutnya, kita harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdekatan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknik lainnya. Selanjutnya, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mengonsumsi gizi seimbang. Itulah tadi sedikit informasi yang dapat kami bagi untuk teman-teman semua mengenai 3 hal yang perlu diperhatikan di masa new normal. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.